Kalau di kitab-kitab itu ya, di kitab-kitab itu ketika ada majelis kok ngerokok, bukan nyindir ya. Itu di Arab. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di rumah. Selamat menonton. Ini agak sedikit ada kendala teknis sinyal karena di tempat kita live habis hujan, jadi kemungkinan ada sedikit terkendala di sinyal. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, Gus Aam dan Gus Fayumi. Selamat malam. Semoga kita semua sehat dalam kondisi yang kuat menghadapi situasi yang sepertinya di luar sana berbeda. Semoga di kesempatan kali ini kita semua beserta di teman-teman yang di rumah dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin. Baik teman-teman di rumah, tema kali ini adalah ngaji online. Jadi karena online ini sebenarnya sudah banyak dikenal karena kita sudah semua sudah serba online sekarang. Tapi karena ini berkaitan dengan ibadah, kebaikan, jadi bagaimana sih ngaji itu ketika di online kan? Bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempertanyakan ke narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai ke materi, silahkan teman-teman di rumah untuk mengikuti IG kita, Formasi Rua, dan IG Formasi di setiap wilayah, yaitu Surabaya, Malang, Jakarta, dan Madura. Ada di Facebook juga, ada di YouTube juga. Jadi jangan lupa untuk mengikuti semuanya. Nah, untuk yang ingin bertanya biar memudahkan untuk membaca, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk menyingkat waktu untuk pembahasan tema yang ini ngaji online, saya serahkan langsung untuk narasumber yang pertama. Silakan Gus Aam untuk mendahului. Ini temanya adalah Ngaji online. ngaji online. Iya, ngaji online. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bahas dulu sebenarnya apa itu ngaji, apa itu online. Kalau online otomatis teman-teman mungkin sudah pada paham ya. Namun sedikit saya bahas tentang ngaji dengan kaitannya terhadap kata belajar. Sebagaimana kita tahu sebagai kaum santri, antara wajib dan antara belajar dan ngaji itu punya makna umum dan punya makna khusus. Kalau belajar berarti kita lebih umum dalam memaknainya. Intinya kalau belajar kan menampung atau meresap informasi apapun itu bisa dikatakan sebagai belajar. Namun kalau lebih khususnya dalam kata mengaji itu berarti kita lebih spesifik atau lebih sempit maknanya. Ngaji itu identik dengan kita belajar dalam masalah agama. Artinya mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu, kami para santri punya istilah tersendiri dalam mempelajari agama dengan istilah mengaji tersebut yang nantinya punya perbedaan untuk kedepannya. Nah, dalam tradisi mengaji kita kenal istilah dengan kata sanad ya.
karena ini menjadi hal yang sangat urgen sekali dalam literasi keilmuan seseorang terkait sanad. Seseorang yang tidak memiliki sanad itu rata-rata diragukan keilmuannya, meskipun pengetahuannya itu sangat banyak, meskipun mengajinya entah melewati kitab atau hal lain itu sangat banyak, namun kalau tidak memiliki riwayat sanad maka itu akan diragukan. Kemudian yang lain kita kenal dalam istilah mengaji itu barokah. Seseorang yang mengaji langsung terhadap gurunya, maka dia akan mendapatkan barokah. Berbeda dengan yang lain, karena barokah itu sangat urgen sekali nanti terhadap dampaknya. Kenapa? Karena tujuan kita mengaji, tujuan kita belajar adalah untuk bisa mendapatkan manfaat, untuk bisa mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Tuhan, oleh Allah, dan juga bisa bermanfaat bagi sesama. Akhirnya banyak dari kalangan santri itu demi mendapatkan barokah, mereka itu kemudian akhirnya rela berkhidmah terhadap gurunya, selalu menemani gurunya, menolong gurunya dalam dakwahnya, dalam penyebaran ilmunya. Akhirnya menjadi manfaat ilmunya, menjadi barokah. Ada yang lain, tradisi yang biasa terjadi itu para ulama biasanya akan sering mengomentari terhadap karya-karya para gurunya, bukan dalam arti merendahkan gurunya dengan mereka berkomentar, itu justru menghidupkan hasanah keilmuan di antara para pelajar muslim. Karena dengan dikomentari, oh berarti pendapatnya dianggap, pendapatnya sangat dipertimbangkan, dikomentari, dikoreksi, bahkan mungkin kemudian dicarikan dalilnya untuk kemudian memperkuat pendapat dari gurunya itu. Lalu kemudian istilah lain dari selain sanad, kemudian juga barokah, itu kita kenal dalam istilah mengaji itu adalah pemahaman yang memang sejalan ya, pemahaman yang memang sejalan dengan apa yang dididikkan, dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena kita itu kadang dalam memahami sebuah informasi cenderung salah paham ketika hanya memahami dari teksnya. Berbeda halnya dengan kita mengaji langsung pada guru. Ketika kita salah, ada yang mengingatkan. Ketika kita tidak paham terhadap sebuah kata, maka ada yang meluruskan. Ada yang memberikan makna-makna yang cocok bagi individu para pelajar, para santri untuk bisa kemudian memahami apa maksud daripada ilmu tersebut. Karena tidak jarang kita temui dalam sebagian redaksi keilmuan, kita itu kebingungan dalam memahaminya. Mungkin untuk kedepannya akan kita bahas kembali lebih mendalam tentang 3 aspek tersebut. Untuk sementara itu dulu. Dilanjut. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membahas tentang ngaji online itu dalam sudut pandang yang berbeda dari yang disampaikan tutor yang pertama. Saya ingin menyusun kontra narasi dengan apa yang belakangan ini menjadi mainstream ya, yakni kata jihad yang sangat menarik
oleh kalangan orang-orang yang bersemangat dalam menegakkan agama, ternyata ini dipahami sepotong-sepotong, tidak dipahami secara utuh. Kalau kita lihat dari dalil ya, misal dari dalil kita ambilkan pertama dari Al-Quran, misal wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, berjihadlah kalian dengan harta, dengan nyawa, dengan diri kalian untuk menegakkan agama. Kalau kita lihat lagi dalam dalil lain atau hadis, kalau hadis itu dalam salah satu kitab menyebutkan ada penambahan kata wa alsinatikum, lisan kalian. Jadi ada 3 sudut pandang. Pertama harta kalian, terus nyawa kalian, terus yang ketiga adalah lisan kalian. Sehingga dari potongan atau cuplikan dalil Quran dan hadis ini, ulama memahami bahwasanya arti jihad itu sangat luas. Ya. Dalam sebagian kitab, dalam kitab fikih manhaji itu madhab Syafi'i ya, termasuk kontemporer, itu memahami bahwasanya jihad itu dalam istilah Islam, dalam istilah syariat Islam, diartikan upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan masyarakat yang Islami, sehingga syariat Islam itu menjadi syariat yang mulia, dan syariat Islam menjadi syariat yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Saya teringat dalam sebuah kajian ya, ini kajian semacam bahsul masail, tatkala ulama membahas jihad yang konotasinya adalah perang, yang mengarah ke perang, ternyata itu difahami oleh Imam Az-Zarkashi, bahwa perang itu adalah salah satu media, hanya wasilah, alat ya. Perang itu alat. Sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya adalah hidayah, untuk mengajak umat di dunia ini untuk memeluk Islam. Kalau kita memahami perang itu adalah salah satu cara, berarti andaikan ada cara yang lebih efektif, maka tidak perlu, ini komentarnya Az-Zarkashi, tidak perlu kita berperang. Karena cara yang lebih efektif ini tentunya ini lebih mempercepat Islam itu menjadi agama yang kuat, menjadi agama yang bermartabat. Sehingga dalam fikih manhaji itu disebutkan jihad yang pertama itu adalah jihad bitaklim, jihad dengan mengajarkan ilmu, jihad mengajarkan ilmu, sehingga ini difahami bahwasanya penyebaran ilmu itu harus meluas, harus betul-betul dicerna oleh masyarakat umum, dan ini termasuk jihad. Ya, jihad itu tidak hanya perang. Perang itu hanya alat lah. Kita artikan sekarang kita pengen mengirim surat, ya caranya banyak, bisa lewat WA, bisa lewat Messenger, IG, bisa lewat JNE ya, kirim surat. Tapi tujuannya apa? Agar berita itu nyampe. Itu saja kan tujuannya. Maka dari itu kita harus pintar memilih mana cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan Islam itu sendiri, yakni bagaimana agama Islam ini menjadi agama yang bermartabat, agama yang banyak diminati oleh umat di dunia ini. Selanjutnya mengenai masalah taklim. Taklim itu kita artikan ngaji online ya, ngaji online itu hari ini
betul-betul menjadi peluang yang sangat besar, terutama saat pandemi ini ya, dimana banyak tempat-tempat pendidikan yang harus tutup, tempat-tempat penyebaran ilmu itu harus berhenti sejenak. Lah, apakah kita harus mandek? Apakah kita harus diam dalam menyebarkan ilmu gara-gara ini cara yang bukan cara yang real, tidak nyata, tidak langsung ya? Lah, ini pemikiran yang sempit. Saya katakan ini pemikiran yang sempit. Kenapa kok sempit? Karena yang terpenting ilmu itu menyebar luas. Dengan apa caranya? Yuk, terserah dengan cara apa gitu ya. Dengan cara apa? Ini tidak menjadi permasalahan sebenarnya. Mau online, mau offline, hanya saja nanti di tingkat fadilah, keutamaan, ini adalah hal lain. Semisal gara-gara kita ingin mencari keutamaan, ngaji itu harus di depan guru, sehingga tidak ada ngaji online. Padahal kita ada tuntutan kewajiban nasrul ilmi. Lah, kita meninggalkan kewajiban hanya untuk mencari hal-hal yang keutamaan. Ini menjadi problem kita dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Ya, kita patut memahami bahwasanya wasilah, cara itu sebenarnya hal yang ditoleransi lah, mau caranya pakai apa. Tapi yang tidak bisa ditoleransi itu adalah makosid. Kalau dalam kaidah fikih itu yutafaru fil wasail mala yutafaru fil makosid. Urusan wasail itu yutafar, penuh dengan toleransi, tidak dengan urusan tujuan. Kalau tujuannya kita tersebarnya ilmu, maka kalau kita bicara prospek, tentunya lebih jelas ya. Online itu lebih jelas, lebih meluas, lebih bisa dinikmati siapa saja dan kapan saja, di mana saja. Nah, itu. Terus ada lagi, ilmu itu kan kita akan berbeda ya dalam memahami ilmu. Ilmu itu, penyampaian ilmu itu ada kalanya bisa diterima, ada kalanya tidak diterima oleh kalangan. Oleh karena itu, maka orang-orang yang punya latar belakang ilmunya bisa diterima oleh orang lain, maka dia harus menyebarkan ilmu ke orang itu. Andaikan dia tidak melakukan ya, dan tidak ada yang melakukan, ini dosa kita bersama. Kalau secara kesimpulan ulama-ulama salaf mengenai masalah nasrul ilmi, dakwah, itu kan hukumnya fardu kifayah. Kita ngaji online itu ya cara untuk nasrul ilmi, ini fardu kifayah. Kalau tidak ada ngaji online, terus tidak ada nasrul ilmi tidak wujud, yang dosa ya semuanya, semua pihak yang mampu untuk melakukan kok tidak melakukan, ini. Nah, cuman ada pembahasan yang menarik. Seingat saya dalam kitab Ushulul Fiqh ya, tatkala membahas fardu kifayah. Fardu kifayah itu betul memang kewajibannya bagi yang mampu. Hanya saja kita dibatasi. Kita mampu untuk apa? Ini juga dilihat. Semua yang ikut nimbrung dalam nasrul ilmi ini punya peluang untuk mendapatkan pahala fardu kifayah. Saya contohkan seperti ini. Taruhlah saya sebagai narasumber dengan narasumber pertama. Ini adalah bagian pertama. Bagian kedua adalah pihak operator yang menyediakan handphone, menyediakan sinyal, wifi. Ini kan pihak kedua yang membantu. Terus yang ketiga, pihak yang menyebar, pihak yang membuat brosur, membuat pamflet ya, terus menyebarkan kemana-mana agar orang mau ikut. Ini juga pihak ketiga. Jangan kita artikan kegagalan itu adalah kegagalan bagi yang mampu. Karena semisal gini, saya bisa menjelaskan, tapi kok nggak ngaji online.
Ini gara-gara semisal karena tidak ada operatornya, maka yang dosa ya semuanya. Saya pun juga dosa, kenapa kok saya nggak cari operator? Yang operatornya pun juga dosa, kenapa dia nggak menawarkan diri untuk membantu narasumber, kan seperti itu. Terus semisal kita sudah buat ngaji online, kita ada upaya untuk menyebarkan ilmu, hanya saja tidak ada viewer, penontonnya nggak ada. Dan kekurangan penonton ini karena tidak ada yang membuat pamflet yang menarik misal. Maka ini tidak cukup kita menyalahkan saya, moderator dan narasumber pertama, ini tidak cukup, semuanya kena gitu loh maksud saya. Makanya marilah kita sukseskan salah satu dari jihad di dalam Islam itu adalah taklim. Mungkin hanya itu saja ya, sekedar cuplikan, nanti dilanjutkan. Oke, terima kasih Gus. Berarti ngaji online ini termasuk jihad ya Gus? Termasuk jihad yang sepertinya baru kali ini ngaji online ada yang menyatakan salah satunya dari perbuatan jihad. Nah, lebih spesifik lagi Gus terkait ngaji online. Ini memang kalau di universitas, di kampus-kampus sepertinya sudah agak lama, dan itu pun secara pembelajaran di kampus-kampus tidak memiliki, justru kebalikan dari pesantren. Maksudnya begini, di dunia kampus itu tidak ada sanad, misalkan seperti yang disampaikan Gus Aam tadi, tidak ada sanad keilmuan, terus tidak ada, bahkan kebalikannya, kalau di kampus-kampus itu justru harus berbeda dengan yang terdahulu. Kalau di pesantren sanad itu kan sangat diperhatikan, Harus punya pemikiran baru gitu ya. harus punya pemikiran baru kalau di kampus, justru di dunia akademik. Tapi kalau di pesantren justru kekonsistenan itu dipertahankan. Nah, terkait untuk mempertahankan keunggulan-keunggulan seperti itu, apakah hal itu berpengaruh dengan selama ini tidak ada online, terus sekarang harus online gitu. Seperti itu. Ada pengaruhnya Ada pengaruh, iya, kualitas persanatan misalkan, atau ya nilai-nilai barokah seperti yang disampaikan Gus Aam tadi, seperti itu. Kalau untuk pembahasan sanad, yang sebagaimana kita ketahui, pertama semisal ditanyakan apakah tetap nyambung sanadnya apa tidak, seperti itu ya. Kalau mengaji online, lebih bijaknya kita harus bisa membedakan dulu antara online itu via streaming langsung atau diupload. Jadi videonya sudah jadi, kemudian diupload kembali. Menarik, dalam salah satu fatwanya Syekh Ismail itu dijelaskan para ulama itu berbeda pendapat memang dalam masalah mukabir saud, dalam masalah pengeras suara itu. Apakah bagi makmum, ini dalam kasus jamaah ya, apakah bagi makmum yang jauh dari imam, yang tidak bisa mendengar suara imam secara langsung, dia hanya bisa mendengar suara imam, bacaan imam dari speaker karena imamnya memakai mikrofon, itu pertanyaannya apakah sunnah untuk menjawab? Ulama berbeda pendapat, namun salah satunya ya Syekh Ismail sendiri itu berfatwa bahwa status daripada mukabir saud atau speaker itu bukan sebagai perantara seperti halnya media bacaan.
artinya langsung disampaikan, hanya saja suaranya itu akan lebih keras gitu ya. Sehingga beliau berfatwa di dalam kitabnya itu bahwa tetap disunahkan bagi makmum menjawab Fatihahnya imam atau menjawab kunutnya imam dengan bacaan amin itu tetap disunahkan. Nah, dari sini kita tarik ke dalam permasalahan sanad. Kalau memang media perantara itu tidak dianggap sebagai media yang menceritakan, melainkan media yang hanya membantu gambar, visual atau suara untuk langsung disampaikan secara lebih menyeluruh, bukan sebagai perantara seperti halnya buku-buku cerita atau kitab-kitab yang tertulis di kertas-kertas itu. Maka sebenarnya ngaji online itu kalau via streaming langsung itu bisa diambil sebuah rumusan bahwa tetap menyambung sanadnya. Kan seperti itu kalau kita bahas secara agak lebih repot ya. Aman berarti. Nah, aman kalau dari segi sanadnya aman. Namun yang langsung ya, kalau yang ya reupload itu enggak. Karena ibaratkan kita membaca buku lewat kertas itu. Lalu kemudian bagaimana dampaknya terkait fadilah ataupun barokah itu ya. Memang ada perbedaan secara mendasar antara orang yang belajar secara langsung hadir di tempat dengan orang yang hanya mendengarkan cerita dari temannya atau membaca buku. Memang ada perbedaan, namun saya tertarik dengan sebuah hadis yang mana hadis tersebut menjelaskan tentang sholatnya orang yang duduk itu separuh dari pahala orang yang sholat berdiri, sedangkan sholatnya orang yang tidur miring itu separuh dari pahalanya orang yang duduk, pahala dari orang yang sholat duduk. Nah, ini merujuk pada sholat sunnah sebenarnya. Kenapa demikian? Karena memang dalam sholat sunnah itu kita diberikan opsi pilihan, nggak mampu pun kita bisa sholat dengan keadaan duduk seperti itu ya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan seolah-olah terkesan bahwa berarti orang yang ngaji via online itu kalah derajatnya dengan orang yang langsung ngaji tatap muka di sini. Enggak demikian. Karena ternyata ulama itu kemudian memberikan penjelasan tentang pahala tersebut. Tentang pahala berarti kan nanti kaitannya dengan fadilah, dengan barokah. Menurut beliau itu sebaiknya atau seyogyanya, bijaknya, kalaupun orang itu tidak mampu, jadi mau sebenarnya sholat berdiri, cuma mampunya cuma duduk, maka adilkah ketika syariat itu menghukumi pahalanya itu setengahnya orang yang berdiri? Kan enggak. Logikanya secara Islam ya sama, pahalanya sama, entah itu duduk ataupun berdiri. Kalau alasannya karena nggak mampu, maka kalau teman-teman itu hanya bisanya itu dengan cara online, tidak secara langsung gitu ya, maka saya rasa tentang fadilah dan barokah pun juga bisa dihukumi sama. Terkait kualitas keilmuannya tetap sama kalau memang berdasarkan ketidakmampuannya. Karena kita tahu kan sekarang yang maraknya dibatasi segala hal. Iya. Oke, terima kasih Gus. Nah, terkait apakah kualitas tersebut, Gus, kembali ke Gus Fayumi, kualitas kebarokahan terus kualitas keilmuan dengan segala halnya, apakah ada perbedaannya ketika
di saat situasi seperti sekarang yang sedang pandemi ini, dengan tidak ada, misalkan kita ngaji online ini kan dipaksa oleh pandemi untuk situasi sekarang. Nah, apakah kualitasnya itu sama dengan misalkan tidak ada apa-apa tapi ngajinya tetap online gitu? Kualitas dari Kualitas kebarokahan, misalkan kualitas Fadilah. ingin minta semuanya. pandangan saya Nah, berarti. iya. Begini, kalau dari saya seperti ini. Eh, kalau kita melihat ngaji online, ya, tentunya ada fadilah utama yang tidak kita dapatkan dari ngaji offline langsung. Konvensional ya. Seperti ini, nadrul syekh, nadrul muta'alim, melihat orang yang mengajar, melihat orang alim, itu ada kefadilahan yang tersendiri. Sehingga ini titik perbedaan yang sangat dasar ya, sangat Menjadi dasar. signifikan lah perbedaannya antara yang ngaji lewat dalam jaringan atau langsung di depan, melihat guru, melihat orang alim, itu ada fadilah tersendiri, sedangkan apakah kita melihat guru di dalam HP ini sama dengan melihat guru langsung? Itu sepertinya berbeda ya, sepertinya berbeda. Melihat guru di dalam HP dengan melihat guru langsung, ini ada perbedaan. Perbedaan saya ambilkan dari ini dalam masalah fikih ada ya. Dalam masalah fikih, semisal kita melihat perempuan itu kan tidak boleh ya. Tidak boleh melihat perempuan, itu tidak boleh. Tapi semisal kita melihatnya itu lewat cermin. Melihat lewat cermin. Pantulan yang ada di cermin itu ya, misal belakangnya tembok, berbeda dengan kaca. Kalau kaca itu kan langsung ada orangnya di belakang. Pakai kacamata gitu ya. Kacamata Nah, itu ya tetap nggak boleh. Kalau kita melihat perempuan pakai kacamata ya tetap nggak boleh. Soalnya itu live, langsung. Yang dilihat oleh matanya itu adalah orang. Tapi kalau kita di sana ada cermin, yang perempuan ada di belakang kita, kan kelihatan orangnya. Apakah kita ini dianggap melihat orangnya? Tidak. Itu melihat bayangan, surah, gambar yang ada di dalam. Ini titik mungkin bisa jadi bahan yang mendasar untuk membedakan antara kita melihat langsung guru kita, melihat dengan tidak langsung. Hanya saja gini, melihat orang alim dari gambar itu tidak sama kualitasnya. Kok kita merasa tidak bisa mendapatkan keunggulan sedikit pun? Itu jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena gini, hubungan seorang murid dengan guru ini harus tetap dijaga. Ta'alluq, ikatan emosional itu harus senantiasa dijaga. Lah saat kita melihat apa yang ada di gambar itu, kok keyakinan kita terus bertambah, kecintaan kita terus bertambah, ini adalah keutamaan tersendiri sebenarnya. Ya, kalau dari saya seperti itu. Oke. Terima kasih Gus. Iya. Baik teman-teman di rumah, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi biar fokus ke pertanyaan. Sebentar. Ini ada pertanyaan terkait tema hari ini Gus. Bagaimana hukumnya ngaji online tapi jaringannya nyuri wifi tetangga yang non muslim? Onlinenya wifi-nya ternyata fasilitasnya juga hasil curian gitu. Bagaimana hukumnya? Silakan.
sebenarnya kalau masalah mencuri itu ya, kita bahas mencurinya dulu. Itu tanpa dalil pun semua orang mungkin sudah tahu ya, bahwa mencuri itu nggak boleh. Mencuri itu buruk, dampaknya itu buruk. Nah, lalu kemudian disangkutkan dengan wifi yang dicuri, perkara yang nggak berbentuk nyata gitu ya, seperti mencuri nama gitu ya. Apa Ada hak paten dari sebuah perusahaan lalu kita pakai itu dalam ya, meskipun ini tetap fikih kontemporer, tapi mungkin ini yang bisa kita pakai di zaman sekarang, bahwa istilahnya mal maknawi atau harta yang tidak kasat mata itu tetap dianggap sebagai mal, tetap dianggap sebagai harta gitu. Karena kan urusan mencuri itu kan sama harta kaitannya. Maka secara logis mencuri wifi itu ya nggak boleh juga, ya kan. Lalu kemudian dikaitkan dengan kata terakhir non muslim gitu ya. Ini menarik karena kita tahu non muslim itu di negara kita itu statusnya apa dulu untuk bisa kemudian menghukumi permasalahan ini. Mulanya kita tahu bahwa negara kita itu kan bukan Darul Islam ataupun bukan Darul Harbi, namun Darussalam, sebuah tatanan pemerintahan yang memang dihasilkan, dirumuskan oleh semua kalangan, semua agama turut andil dalam membangun negara kita ini. Dan akhirnya bukan Darul Islam, karena Darul Islam itu ya memang orang yang mendirikan adalah murni orang Islam, sedangkan Darul Harbi itu adalah negara yang memang murni bukan orang Islam yang mendirikan, kan seperti itu. Lantas ketika negara kita itu dalam bentuk Darul Islam, lalu status daripada non muslimnya sendiri bagaimana? Berarti berdasarkan pada keputusan undang-undang. Undang-undang menyatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila yang kelima itu ya. Berarti kalau menggunakan bahasa seluruh, berarti merata. Tidak ada Islam, Tidak ada Islam, tidak ada non-Islam, rata berarti di depan mata hukum. Iya. Istilahnya dalam bahasa Arab itu dikenal sebagai kafir zimmi fi zimmatil musta'man gitu ya. Ini non muslim yang memang dijamin darahnya, hartanya, kehormatannya. Kita sebagai orang Islam juga wajib untuk bisa menjaga aspek-aspek yang harus kita jaga terhadap mereka. Akhirnya terkait curi-mencuri itu sudah mungkin pemirsa bisa simpulkan sendiri jawabannya seperti apa. Tambah lagi itu merupakan tangga ya. Terakhir tetangga. Nah, masalah tetangga itu lebih berat dalam masalah menyakiti ya. Menyakiti tetangga itu lebih berat daripada orang yang bukan tetangga, orang jauh gitu ya. Karena kalau orang jauh itu tidak boleh kalau sampai parah. Tapi kalau tetangga itu meskipun nggak sampai parah, itu tetap tidak diperbolehkan. Dalam sebuah keterangan di Zawajir ya, diterangkan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama adalah qoribun muslim, seorang muslim tapi masih kerabat, falahu salah satu hukum, maka dia memiliki 3 hak. Hak yang pertama adalah hakul jiwar, hak bertetangga. Kemudian hak yang kedua adalah hakul Islam, karena sesama Islam. Kemudian hak yang ketiga adalah hakul qorobah, hak kekerabatan. Sedangkan yang kedua adalah
seorang muslim tapi bukan kerabat, maka dia memiliki dua yang awal, yaitu hakul jiwa dan hakul Islam. Kemudian yang terakhir barulah tetangga yang ini non muslim berarti, maka tetap memiliki hak sebagai hakul jiwa, hak tetangga. Nah, dalam sebuah hadis kan kita mungkin banyak kenal ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaroh, gitu ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Di sana di hadis itu secara tekstual tidak dibeda-bedakan, entah tetangga yang muslim, non muslim, tetangga yang hitam, putih, atau merah, terserah. Yang penting selama dia itu tetangga, harus kita jaga haknya. Cara kita memuliakan ya berarti dengan kita menjaga hak-hak tetangga itu. Oke, terima kasih Gus. Sepertinya jawabannya sudah jelas ya terkait mencuri wifi, apalagi punya tetangga. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Gus Fayumi, izin bertanya Min, apakah saat mengaji online adab serta tata krama kita harus sama dengan saat mengaji langsung di hadapan guru, seperti halnya duduk sopan, tidak ramai? Jadi misalkan seperti yang tadi malam itu di story itu ada yang makan sambil rokokan telanjang, malah nggak pakai baju. Itu gimana Gus? Silakan. Gini, kalau kita kembali ke pelajaran taklim, dalam taklim ilmu taklim itu, ketika kita mendengarkan penjelasan guru, penjelasan orang yang dianggap guru ya, dianggap narasumber, entah kalau saya itu dianggap sebagai apa gitu, ya terserah sana kan gitu ya, terserah sana. Hanya saja ada titik perbedaan di sana. Kita ini tidak live, tidak langsung, maksudnya bukan live IG itu bukan, tidak langsung di depan guru, tapi kita melihatnya hanya di dalam video atau di dalam HP. Kalau pandangan saya gini, sebisa mungkin seseorang itu menghormati ilmunya, sudut keilmuannya, sudut ilmunya ya, bukan keilmuannya, sudut ilmunya. Sehingga kalau kita pegang kitab semisal, atau kita buka HP tapi isinya kitab, yang kita buka itu kitab, hendaknya kita untuk mentakdimi ilmu itu, karena ilmu hendaknya kita mentakdiminya dengan cara kita punya wudhu, atau kita tidak meletakkan di atas HP ini, HP yang sudah kita buka yang sudah kita buka kitab, diletakkan apa di atasnya, seperti itu. Artinya tetap kita harus menjaga dari sudut ilmunya, sekalipun ini bukan lab, bukan langsung di depan guru. Jadi kalau semisal kita ingin menghormati ilmu yang sedang disampaikan, ya hendaknya untuk menghormati itu bisa kita mendengarkan dengan seksama, dengan takdim, dengan pakaian yang rapi, sopan dan seterusnya ya. Hendaknya seperti itu untuk menghormati ilmu. Jadi poinnya kita menghormati ilmu itu saja. Poinnya berarti ada di ilmu. Ada di ilmu itu. Entah itu kita di live atau tidak live, atau kita lihat tontonan video di YouTube, karena ini adalah ilmu, maka hendaknya kita memuliakannya. Kalau misal kita buka terus belum punya wudhu, ya tutup dulu lah wudhu, misal gitu ya, sederhananya seperti itu. Tapi ya lebih baik daripada tidak melihat, mending melihat dalam keadaan tidak punya wudhu, gitu ya. Daripada tidak belajar, ya mending belajar meskipun tidak punya wudhu. Sedikit komentar tentang itu ya. Komentar dan juga pertanyaan kepada narasumber yang kedua ini. Kita kan acaranya ngopi nih, bukan mengaji ya. Jadi ngopi, jadi karena ngopi maka ya seharusnya ngopi, jadi makan, jadi minum gitu kan ya. Nah, menurut jenengan pantaskah ini dilakukan? Kalau menurut saya gini, bahasa takdim ya, takdim itu ternyata kita melihat ada, kita juga melihat ada.
Kalau di Arab ya, kita lihat Arab. Kalau di kitab-kitab itu ya, di kitab-kitab itu ketika ada majelis kok ngerokok, bukan nyindir ya. Itu di Arab. Itu ulama tegas itu mengatakan gak boleh karena tidak takdim sama ilmu, melecehkan ilmu. Kalau hari ini kayak itu. Tapi kalau Indonesia itu hal wajar, hal wajar. Karena adat istiadat kita berbeda. Ya, adat istiadat kita berbeda. Cuman dari sisi takdim itu kita melihat dari sudut pandang bersama. Ini kita anggap takdim atau merendahkan atau tidak, kan seperti itu ya. Berarti kan tergantung keyakinan kita masing-masing. Iya, Tapi dari pertimbangan orang lain. Seperti ada adat juga yang pernah diceritakan teman saya itu di Arab itu, kalau guru sedang mengajar, murid itu nggak boleh lepas pandang dari gurunya. Jadi harus terus memandang gurunya. Bahkan ngelihat kitabnya yang sedang dia pegang saja itu nggak boleh. Justru dimarahin sama gurunya, dianggap nggak sopan gitu, nggak mendengarkan makalah-makalah gurunya. Jadi mungkin itu salah satu dari perbedaan kita dengan di sana. Karena memang sesuai dengan tutor yang kedua tadi itu, Dengan adat masing-masing. sesuai dengan adat masing-masing. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya tadi agak dibahas secara secara sejenak. Jadi ada pertanyaan mau nanya, apakah ngaji online itu juga termasuk mendapatkan sanad keilmuan dari beliau? Mungkin Gus Fahmi lebih dahulu. Gini, kalau masalah sanad. sanad keilmuan itu sebenarnya sanad itu untuk apa? Satu, sanad itu untuk bahan pertanggungjawaban. Andaikan kita nanti ditanya, kenapa kok kamu bilang seperti itu? Saya ikut ulama ini. Oh, berarti nanti yang ditanya, yang dihisap selanjutnya adalah ulama selanjutnya. Terus sampai ila Rasulillah, ila malaikat Jibril dan seterusnya. Ya berarti kan lolos kan. Ketika sanad itu aman, berarti kemungkinan kita ini salah nantinya tidak dibantu, ya aman. Itu fungsinya sanad sebenarnya di sana. Bentuk kehati-hatian. Bentuk kehati-hatian sanad itu gitu. Lah, maka dari itu saya ingin, memang ini kasus baru tidak ditemukan dulu menurut ulama salaf. Ulama salaf kita tidak bisa menjawab bagaimana menurut ulama salaf. Ya karena secara referensi di sana tidak ada, belum ada media seperti hari ini. Cuman kita bisa melihat dari ulama kita yang hari ini kita yakini sebagai ulama moderat, ulama yang punya keilmuan diakui oleh dunia. Itu salah satunya adalah Habib Umar bin Habib Yaman. Itu pernah mengatakan bahwasanya pemisah antara kita dengan guru itu sebenarnya adalah di ta'alluq, di ikatan, ya, ada di ikatan kolbinya. Itu yang memisahkan di antara kita dengan guru. Semisal kita itu sudah ta'alluqnya kuat, maka dia sudah jadi muridnya. Kalau sudah jadi muridnya, dia diizinkan untuk menyebarkan ilmu. Sanad kan di sana. Dikhawatirkan orang yang menyebarkan ilmu tidak atas dasar izin dari gurunya. Itu kan sanad di sana. Lah, selama kita sudah punya keyakinan, punya iktikad yang kuat dengan guru itu, maka ikatan sanad itu sudah nyambung. Karena sudah menjadi muridnya. Berarti kan mudah. Kita ini muridnya siapa hari ini, ya kan? Bisa mudah kan kalau seperti itu. Apakah kita bisa dikatakan muridnya Kiai ini, semisal Gus Baha atau Gus Mus? Ya tergantung ikatan hati kita. Kalau hati kita sudah mantap dengan beliau, ilmu yang masuk ke kita ini sudah bersanad ditanggungjawabkan ke beliau gitu. Oke, terima kasih Gus. Sepertinya kita waktu sudah akan mengakhiri statement penutup dari Gus Am terkait tema ngaji online ini. Ya, pada dasarnya sih sebenarnya dalam mengaji online itu teman-teman kita semua itu memang harus melihat sebatas mana kemampuan kita, dan kalaupun itu kemampuan kita cuma itu kemampuan kita, maka sudahlah, nggak usah dipermasalahkan, karena memang
agama itu mudah sekali. Agama itu memang menganjurkan hal-hal yang dianggap maslahat bagi semuanya. Maka janganlah sekali-kali teman-teman itu mempermasalahkan hal-hal yang gak perlu, gak penting sebenarnya dipermasalahkan, namun kemudian karena dipermasalahkan menjadi besar, dengan tidak menganggap agama itu hal yang remeh. Tetap tidak menganggap agama itu hal yang remeh, tapi yang penting sejalan dengan tuntunan syariat. Oke, terima kasih Gus. Silakan Gus Bayu untuk Kalau dari saya, marilah kita ini sebagai orang yang semisal kita ini cinta dengan ilmu, cinta dengan Islam, marilah kita kreatif dalam memahami Islam. Bahwa jihad itu jangan hanya diartikan berperang, ya, diartikan ngebom, bom bunuh diri dan selanjutnya. Jihad itu sangat luas, bisa dengan harta, bisa dengan nyawa, bisa dengan lisan. Namun yang terpenting kita harus paham mana wasilah yang paling efektif, itu saja. Oke, terima kasih Gus. Baik teman-teman, ngaji online dengan tema ngaji online kali ini saya kira menarik karena kita baru mengalami itu, kita baru menjalani, melakukan hal-hal seperti ini, karena sebelumnya termasuk ulama salaf ya belum melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, terkait ngaji online ini bentuk salah satu jihad. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang berkontribusi nyumbang tripod, nyumbang nyumbang semuanya yang mendukung kegiatan ngaji online ini, termasuk bersedianya Rafa Yumi sama Raam untuk menjadi narasumber dalam ngaji kali ini. Terima kasih, selamat malam, semoga kita semua sehat, jaga badan baik-baik, jangan lupa cuci tangan, jangan sering-sering menyentuh muka, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum